Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Assalamualaikum gengs. Gimana? Udah pada sholat kan sebelum nonton ini video? Nah buat teman-teman yang muslim nih, jangan suka pada ninggalin sholat lu. Sebadu-badunya kita di dunia dan udah banyak buat dosa, tapi masalah sholat kudu tetap harus dijaga biar beres gitu semuanya. Udah kayak mama dede belum gua? Ya apalagi kan beberapa minggu nanti nih kita udah memasuki bulan Ramadan gengs. Alhamdulillah ya, semoga bisa pol kita nih ibadahnya. Makanya biar maksimal lagi ibadahnya biar pol, gua selalu andelin nih aplikasi Muslim Daily. Karena ini tuh bener-bener sefaedah itu gengs buat keberlangsungan hidup kita nih di dunia dan di akhirat. Dan di sini ada beberapa fitur utama yang keren-keren banget. Pertama nih yang selalu gua gunain itu pengingat waktu sholat atau azan digital. Jadi memang di sini aplikasinya udah terintegrasi ya sama kapan waktu azan tuh, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya. Ini penting banget nih buat kita yang suka hilaf. Ya namanya manusia kan tempatnya salah. Jadi kadang suka lupa tuh karena kesibukan kerja mungkin apa ketiduran. Jadi kita udah nggak usah repot-repot lagi deh pasang alarm manual. Karena di aplikasi ini akan otomatis ngingetin kita ketika azan sudah tiba sesuai lokasi kalian. Terus misalkan di luar nih, kalian misalkan lagi staycation atau lagi buka puasa di rumah temen. Karena udah azan ya harusnya sholat kan. Terus bingung nih, arah kiblatnya kemana ya? Ya walaupun Tuhan itu emang pasti ada di mana-mana dan melihat kita. Tapi konsepnya jangan ngasal juga lu sholat ngadepnya kemana aja. Nggak usah pusing lagi deh karena di aplikasi Muslim Daily ini itu juga ada penunjuk arah kiblatnya geng. Bersolusi banget nggak? Nah habis sholat lanjut lagi deh kita ngaji. Aduh subhanallah berkah banget nih aplikasinya insya Allah ya. Karena di sini juga ada bacaan Al-Quran yang udah dibagi-bagi deh tuh tiap suratnya. Dan kalau kalian mau spesifik lagi bisa dilihat lagi tuh per juznya. Ditambah di sini juga ada terjemahan artinya gengs dari berbagai bahasa. Bahasa Indonesia ada pokoknya. Jadi kalian nggak sekedar baca doang, melainkan bisa lebih mendalami lagi isi artinya apa. Nah selain fitur-fitur utama tadi, aplikasi ini juga bisa menunjang handphone kita biar lebih bersih dan performnya kenceng lagi. Jadi selain diri kita nih yang dibersihkan dengan ibadah gitu ya. Nah, HP-nya bisa sekalian dibersihin juga nih. Karena di sini bisa clean up sampah-sampah misalkan yang nggak kepake tuh. Atau bisa pakai phone booster biar performa handphone tuh tambah kenceng kagak ngelek-ngelek mulu apalagi HP kita HP kentang. Terus ada juga baterai saver yang bisa membuat daya tahan baterai ini lebih lama. Dan di sini juga ada security scan buat memfilter virus-virus geng. Tuh makanya nih, buat teman-teman yang muslim, nggak ada kata terlambat buat sama-sama tobat deh yuk. Ya insya Allah gue pribadi juga pingin bisa lebih rajin gitu ibadahnya. Biar bisa dapat kunci surga. Doain ya. Ya makanya sebelum bulan Ramadan tiba, gue mau minta maaf kalau ada salah-salah. Makanya yuk sama-sama download aplikasi Muslim Daily yang linknya biasa ada di deskripsi di bawah. Oke gengs, di sini ada satu kejadian viral lagi yang banyak di-request sama kalian semua. Yang kalau gue baca-baca kolom komentar tuh, banyak banget yang minta untuk membahas kasus dari Papua yang kejadiannya di 2 Maret 2002 kemarin. Yang memang kejadiannya itu belum lama ini, ada korban yang berhasil selamat dari sebuah kejadian yang mengerikan, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh kelompok KKB atau kelompok kriminal bersenjata dari Papua. Yang akhirnya sang korban yang selamat itu bisa kembali ke kampung halamannya dan memeluk orang tuanya kembali. Cuma di balik itu sebenarnya ini ceritanya cukup mengerikan sih gengs. Dimana di bulan Maret 2002, itu ceritanya ada 9 orang pekerja yang berangkat ke daerah distrik Boga, Kabupaten Puncak Papua yang memang itu daerah dikenal sebagai daerah yang rawan konflik gengs. Nah 9 orang pekerja itu terdiri dari 4 karyawan PTT atau Palapa Timur Telematika, lalu ada 4 orang kontraktor juga, dan 1 orang masyarakat asli sana yang memang bertugas sebagai pemandu lokal. Nah tujuan mereka ke sana itu maksudnya ingin memperbaiki fasilitas BTS. Bukan boyband BTS ya gengs, maksudnya tower BTS emang namanya itu sama. Yang mana tower BTS itu berfungsi untuk memancarkan jaringan 4G. Pokoknya memang berhubungan sama yang namanya telekomunikasi lah. Biar wilayah sana tuh nggak tertinggal ceritanya. Nah, posisi BTS yang akan mereka perbaiki ini kebetulan ada di tengah hutan dan di perbukitan juga. Jadinya satu-satunya akses untuk menuju ke sana biar cepat dan mudah adalah naik helikopter, gengs. Soalnya emang nggak ada yang namanya jalur mobil ataupun jalur motor. Dan kalau misalkan jalan kaki ya gempor. Soalnya bisa membutuhkan waktu sekitar 3 hari 3 malam. Nah, singkat cerita ya udah deh tuh. 9 orang tadi akhirnya pergi ke sana dan turun dari helikopter sambil membawa alat-alat dan persediaan makanan yang memang diperlukan. Soalnya kan nggak tahu nih mereka kerjanya itu akan berapa lama, cepet rampungnya apa enggak. Pokoknya memang rencananya setelah nanti BTS-nya itu selesai diperbaiki, mereka bakal dijemput lagi sama pesawat yang tadi tuh. Nah selama perbaikan BTS ini, mereka itu tidur dan tinggalnya di daerah situ-situ juga, jadi bangun tenda kayak camping lah. Karena memang nggak memungkinkan kan buat
bolak-balik pulang pergi. Ya tadi kan daerahnya jauh. Kalau tiap hari suruh naik pesawat ke situ, ya mahal juga. Ya tahu sendiri kan, bensin yang namanya sebuah pesawat itu pastinya mahal, gengs. Di sana mereka mulai melakukan pekerjaan hingga sampailah mereka di tanggal 2 Maret. Nah, di jam 4 pagi pukul sana ya. Jadi waktu Indonesia bagian timur, katanya jam segitu mah udah nggak gelap-gelap banget lah. Jatuhnya udah kayak subuh, langit yang ungu gimana gitu. Cuma memang ke-9 orang ini tuh masih tidur. Di saat itulah tahu-tahu datang nih sekelompok orang nggak dikenal. Kayak ada 10-an orang gitu. Ya masing-masing dari mereka tuh membawa parang, bawa golok, sama panah, pokoknya senjata api gitu lah, gengs. Nah, kelompok itu yang sering dikenal dengan kelompok KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Karena kan tadi pada bawa senjata. Buat yang belum familiar atau belum tahu ini KKB itu asalnya gimana sih? Nanti kita bahas ya. Kita ceritain kejadian ini dulu nih. Nah, dari situ, para kelompok KKB ini itu langsung masuk ke tenda dan secara sadis mulai ngebantai satu persatu orang, gengs. Jadi kebayang nggak tuh seremnya gimana? Lagi tidur nih gitu, tahu-tahu dibacok. Kan horor banget ya. Dan ketika ada orang pertama yang udah dibacok nih, pasti langsung dia teriak dong. Jadilah suara orang teriakan pertama ini membangunkan para pekerja lainnya. Beberapa dari mereka pastinya berusaha untuk melarikan diri. Termasuk ada satu pria nih, bernama Nelson Sarira, yang kala itu tidurnya katanya di bagian paling ujung, jadi paling jauh lah. Nah, Nelson sempat nih ngeliat temannya dibantai tuh satu persatu. Dia langsung kabur keluar. Dan karena masih pagi ya gitu kan, mata belum melek banget. Dia terjatuhlah ke semak-semak. Tapi posisi semak-semaknya itu bisa dibilang kayak jurang juga sih. Ya soalnya kira-kira dari daratan ke situ sekitar 300 meter kan lumayan ya. Nah, selama sembunyi di dalam semak-semak itu, kelompok KKB tadi tuh sebenarnya terus-menerus nyariin dia gitu pakai senter. Karena kan ketahuan tadi kabur. Nah, ini ada cerita yang awalnya dari Mr. Stings. Berubah jadi semacam teman cerita soalnya ada mistis-mistisnya nih, gengs. Di dalam semak-semak itu, Nelson ini katanya seperti mendengar suara-suara yang secara misterius juga itu nggak tahu siapa, tapi ngomong begini nih. Kamu harus naik ke bukit, sembunyi di situ, dan diam. Jadi suaranya kedengeran nempel di kuping, tapi sosoknya kagak ada. Nelson udah gemeteran karena panik ya, dan nggak tahu juga harus ngapain, harus kemana. Akhirnya mengikuti arahan dari suara misterius itu, dimana dia langsung pergi nih diem-diem dan memanjat ke atas bukit dengan tangannya. Pasti masih gemetaran deh itu buat bersembunyi di sana. Akhirnya setelah beberapa jam, di jam 7 pagi lah, sambil ngendap-ngendap dan melihat situasi nih, Nelson memutuskan untuk balik lagi turun ke camp tadi. Ternyata di sana semua temannya udah tewas dengan darah yang berceceran di mana-mana, gengs. Ini gua merinding banget denger ceritanya, jujur. Soalnya kan mereka ini tidurnya tadi di alas terpal ya, di dalam tenda. Tahu sendiri namanya terpal itu kan nggak nyerap air, yang tujuannya memang biar air tanah di bawah itu nggak rembes pas mereka tidur kan. Ya tapi karena kejadian itu, terpalnya ini jadi kayak banyak genangan darah, gengs. Itu perasaan Nelson pas ngeliat kayak gitu gimana ya? Nauzubillah min zalik, sumpah. Dan posisinya Nelson yang lagi bingung banget, ketakutan ya mau ngapain, dia mencoba deh tuh nyari handphone buat minta pertolongan kan. Tapi ternyata semua barang-barang kayak handphone, laptop, atau yang kayak berharga-berharga gitu udah pada gone diambilin sama kelompok KKB tadi. Akhirnya Nelson cuma ngambil semacam sleeping bag aja sama sarung gitu yang memang tertinggal. Dalam kondisi kebingungan, dia tiba-tiba teringat nih sama satu ajaran dari temannya yang ikut meninggal di tenda itu ya, bernama Mas Bona Simanulang, tentang apa sih yang harus dilakukan ketika misalkan mengalami kondisi darurat. Yang mana salah satunya katanya adalah minta pertolongan lewat CCTV. Nah, video-video dari CCTV inilah yang akhirnya viral dan rame banget tersebar. Jadi sekitar jam 1 waktu Indonesia Timur, Nelson ini memutuskan untuk memanjat tower dan ngambil CCTV, gengs. Di situ dia ngomong nih ke CCTV. Semua sudah dibantai. Setelah itu beberapa jam kemudian, dia naik lagi itu ke tower dan ngomong lagi ke CCTV. Bisakah dijemput besok Kelihatan tuh dia kayak ngomongin sambil nengok kanan kiri, takutnya kan tiba-tiba KKB muncul lagi. Nah, di situ juga Nelson sempat nulis kayak di sebuah potongan kardus gitu dengan tulisan, "Jemput sisa saya sendiri." Alhamdulillahnya di jam 4, video itu berhasil dilihat oleh kantor PTT, yang mana langsunglah dikoordinasikan sama pihak kepolisian Papua untuk melakukan evakuasi. Namun karena kondisi cuaca yang buruk dan situasi keamanan yang juga nggak menentu, Nelson ini baru bisa dievakuasi 3 hari kemudian, gengs, tepatnya di tanggal 5 Maret 2002. Nah, selama nunggu dijemput selama 3 hari itu, Nelson ini katanya tidur di jurang dekat semak-semak tadi yang dia sembunyi tuh, berbekal sleeping bag sama sarung yang dia bawa aja. Sampai akhirnya hari evakuasi pun tiba, yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, yaitu tim operasi damai Kartens. Tapi lagi-lagi karena kondisi cuaca ya, korban yang meninggal tadi tuh di dalam tenda itu nggak bisa langsung ikut untuk diangkut evakuasi di hari yang sama, dimana para korban itu baru berhasil dievakuasinya di tanggal 7 Maret. Dan akhirnya diterbangkan ke RSUD Mimika untuk diidentifikasi dan divisum. Lalu akhirnya mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing. Termasuk Nelson yang satu-satunya selamat ini akhirnya juga bisa pulang dan memeluk orang tua tercinta yang benar-benar mengkhawatirkan keadaannya. Nah, sesuai cerita tadi ya,
Gua mau jelasin sedikit apa itu kelompok KKB. Jadi KKB itu semacam istilah baru buat para kelompok OPM atau Operasi Papua Merdeka yang emang udah ada tuh sejak lama kayak semenjak 1960-an. Dimana kelompok OPM ini awalnya tuh bertujuan ingin mewakili masyarakat Papua untuk bisa merdeka dari Indonesia. Ya hal itu memang menyangkut semacam hak asasi manusia lah. Cuma lama-lama nih, banyak kelompok-kelompok kecil yang tersebar di seluruh Papua ya, itu ikut-ikutan mengaku sebagai OPM yang awalannya juga katanya mau mewakili warga dari Papua. Tapi kok tahu-tahu mereka justru menyerang warga, guru, tenaga medis, ya pokoknya semua orang-orang yang padahal orang asli Papua. Lah kan jadi bingung, nggak sinkron nih tujuannya, karena udah mulai nggak jelas nih. Makanya NKRI sepakat untuk menyebut orang-orang yang melenceng ini dengan sebutan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Karena tujuannya bukan membela rakyat Papua lagi. Lah orang yang kejadian itu aja kan ada satu orang yang jadi pemandu tuh tugasnya. Itu orang asli Papua, kenapa ikut dibunuh juga? Jadi memang beda ya antara OPM dan KKB itu sebetulnya. Cuma orang-orang KKB itu suka menyebut diri mereka sebagai bagian dari OPM, jadinya rancu. Soalnya kalau KKB ini itu emang brutal dan gak jelas, gengs. Siapa sasarannya gitu main hajar baik. Dan bisa dibilang selama 2 tahun terakhir, penyerangan yang mereka lakukan itu semakin gencar. Selama bulan April 2001 aja, mereka itu membantai guru-guru yang ada di Papua. Ada guru yang ditembak, ada rumah guru-guru yang dibakar, bahkan sekolah SD sama SMA 1 di sana itu juga ikut dibakar. Kan udah gila ya, padahal ini rakyat sendiri loh padahal. Dan gak hanya sekolah-sekolah aja, geng. Rumah sakit yang berisi nakes-nakes itu juga ikutan dibakar dan dibunuh-bunuhin orangnya. Padahal yang namanya nakes itu kan tombak fasilitas kesehatan ya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari KKB ini? Nah ini ada yang menarik, kita lanjutin aja ya. Cerita yang lebih gila dari KKB. Jadi pernah tuh di tanggal 13 September 2021, pagi-pagi para nakes yang ada di Puskesmas Kiwirok ceritanya dapat kabar dari warga kalau KKB katanya akan melakukan penyerangan ke wilayah mereka. Setelah dapat kabar itu, para nakes ini bersiap dong untuk standby di Puskesmas, jaga-jaga nih biar gercep kalau ada korban-korban luka dari penyerangan. Dan ternyata bener aja, gengs. Kerusuhan terjadi tuh di jam 9 pagi karena KKB menyerang. Tapi yang mengejutkan, ternyata yang pertama kali diserang itu adalah puskesmasnya. Jadi bukan pemukiman warga atau polsek atau misalkan pos TNI Polri gitu yang diserang duluan. Enggak. Dimana puskesmas itu langsung dilemparin batu terus dibakar. Ya otomatis orang-orang yang di dalam pada lari keluar dong. Tapi mereka ini langsung ditangkep-tangkepin, dipukulin dan digiring untuk dilempar ke jurang sama anggota KKB ini. Gila. Nah, saat itu kebetulan di dalam puskesmas masih tersisa nih ada satu orang nakes cowok bernama Marcelinus, terus ada juga 3 suster wanita. Yang satu bernama Suster Katrianti, terus Suster Christina, sama Suster Gabriela. Nah, mereka ini bertahan di dalam puskesmas selama 10 menitan lah. Tapi akhirnya nggak kuat keluar juga. Karena kobaran api makin kenceng tuh kan asapnya. Dan plafon puskesmas juga udah mulai runtuh, bahaya. Namun ternyata anggota KKB itu masih banyak banget tuh di luar. Larilah mereka nih sembunyi di salah satu toilet di rumah warga deket situ. Gak lama ternyata rumah-rumah warga nih itu juga ikut mulai dibakar-bakarin sama KKB. Termasuk rumah yang lagi mereka sembunyi. Merasa udah terpojok nih. Dilihat-lihat nih, jalan satu-satunya itu ada lompat ke jurang yang setinggi kurang lebih 500 meter yang ada di belakang rumah itu. Sebenarnya mereka sempat ragu ya lompat setinggi itu. Tapi nggak ada jalan lain. Ya udah jadi beneran lompat, gengs. Nah, kita kira kan udah lompat begitu, bisa lolos lah ya. Tapi enggak, ternyata tetap dikejar dong sama para anggota KKB ini yang ngeliat mereka. Terus pada ikutan lompat juga itu orang-orang. Tetapi pada saat itu, hanya nakes yang cowok yang bernama Marcelinus sama 2 suster aja nih, Suster Katrianti dan Suster Christina yang berhasil selamat. Sementara satu lagi, Suster Gabriela, itu berhasil ditangkap dan akhirnya meninggal karena dibunuh. Pokoknya dalam kejadian itu, total ada sekitar 11 nakes yang menjadi korban, gengs. Nah, menurut mereka yang udah selamat nih tadi, ternyata dari anggota KKB itu, katanya ada juga nih orang yang merupakan warga asli dari wilayah Kiwirok. Dan beberapa diantaranya malahan, itu saling kenal sama para nakesnya, jadi kayak tetangga. Nah kan plot twist banget nggak tuh? Seserem itu, gengs. So, itu tadi sebuah kejadian mengerikan yang disebabkan oleh KKB, di mana hanya ada satu orang yang selamat pada akhirnya. Karena kejadiannya nggak disangka-sangka ya. Kita doakan aja semoga korban-korban itu bisa tenang dan keluarga juga diberikan ketabahan. Tapi cerita mengenai suara gaib yang tadi katanya ngasih tahu Nelson buat naik ke bukit itu cukup mind-blowing ya. Kira-kira itu suara apa? Sampai benar-benar bisa menyelamatkan Nelson dari pencarian KKB. Menurut kalian apa? Komen di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.